Ayo Bening. Cepet-cepet ikut. Tunggu dong. Dah. Aduh, ngapain ya? Oh, hai teman-teman. Gimana nih? Tadi udah kenalan kan sama kita semua? Jadi, hari ini kita akan menyampaikan materi yang sangat seru. Ikutin kita terus ya. Guys, tugas kita udah kelar nih. Mau pada lihat nggak? Mau. Apaan tuh? Oh, Kalian ada yang pernah dengar berita yang judulnya Pemerintah Pembangunan Proyek Jalan Tol di Daerah Jawa gak? Nah, hal itu ada kaitannya sama pembahasan kita kali ini loh. Penasaran? Yuk kita tanya Fadli. Oke, karena udah penasaran banget, kita mulai ya. Menurut Bintarto dan Surasutopo, wilayah adalah permukaan bumi yang dapat dibedakan dalam hal-hal tertentu dari daerah di sekitarnya. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis segenap unsur yang terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan fungsional. Nah, kalau wilayah pusat pertumbuhan itu merupakan suatu kawasan yang perkembangannya sangat pesat, sehingga dapat dijadikan pusat pembangunan wilayah yang dapat mempengaruhi daerah-daerah sekitarnya. Contoh pusat pertumbuhan berskala nasional itu seperti Indonesia Timur. Kita punya Surabaya dan Makassar sebagai pusat pertumbuhan. Sementara di Indonesia Barat ada kota Medan dan sebagai pusat pertumbuhan. Kalau yang tadi skala nasional, sekarang contoh dari pusat pertumbuhan berskala regional. Contohnya seperti Jabodetabek, Bandung Raya, dan Gerbang Kertosusila. Tunggu. Pusat wilayah pertumbuhan ini tujuannya apa sih? masa sih? Gitu aja kamu nggak tahu? Tujuannya yang pasti buat pemerataan pembangunan ekonomi, membendung arus urbanisasi, mencapai 8 jalur pemerataan pembangunan ekonomi, dan memudahkan koordinasi di setiap wilayah dalam rangka memantau laju pembangunan. Wah, tujuannya banyak ya. Pastinya dong, sekarang gantian aku yang tanya. Kira-kira syarat wilayah pusat pertumbuhan apa ya? Kamu tahu nggak, J? Tahu dong. Suatu wilayah dapat dikatakan pusat pertumbuhan apabila wilayah tersebut memiliki hubungan saling membutuhkan dan membantu daerah sekitarnya. Gak cuma itu, wilayah pusat pertumbuhan juga harus terkonsentrasi penduduk serta memiliki efek pengganda di antara dua wilayah yang berkaitan. Dari tadi udah ngomongin pengertian, contoh, tujuan, dan syarat nih. Kalian penasaran gak sih faktor apa yang mendukung wilayah tersebut jadi pusat pertumbuhan? Faktor pendorong wilayah tersebut untuk jadi pusat pertumbuhan terdiri dari kondisi geografis, yaitu letak wilayahnya yang mudah diakses, potensi sumber daya alam dan manusia, serta jaringan transportasi untuk memudahkan mobilitas kegiatan manusia. Jangan salah teman-teman, PR Indonesia masih banyak. Karena nyatanya pembangunan wilayah di Indonesia masih diwarnai oleh banyak permasalahan. Ada 3 masalah paling signifikan dalam pembangunan wilayah di Indonesia. Yang pertama, pendapatan dan tingkat kesejahteraan di Indonesia masih rendah. Kedua, kurangnya kesadaran akan kesehatan. Sebagai contohnya, masih banyak rumah penduduk atau wilayah-wilayah di Indonesia yang kumuh atau tidak memenuhi standar kesehatan. Sehingga di daerah tersebut terjadi penggunaan atau jual beli narkoba, penyebaran penyakit menular. Selain itu, kasus kekurangan gizi juga belum sepenuhnya teratasi. Ketiga, tingkat pendidikan di Indonesia belum merata dan cenderung terkonsentrasi hanya di wilayah pusat saja, sehingga terjadi lagi ketimpangan pendidikan. Setelah penjelasan Anin, jadi keinget deh salah satu permasalahan yang terjadi di Ambon. Benar nih, pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kota Ambon masih saja terjadi. Menurut Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Maluku, sejak tahun 2022 sudah ada 3 proyek pembangunan jembatan yang dilaksanakan oleh pihaknya menjadi molor dan tidak sesuai rencana. Karena ada pihak masyarakat yang tidak mendukung pembangunan proyek, alasannya bermacam-macam. Ada yang tidak mengikhlaskan tanahnya, ada yang meminta ganti rugi, dan lain sebagainya. Waduh, padahal kalau kita amati, daerah Ambon merupakan daerah yang kaya akan sumber daya ya, baik itu dari segi alam maupun manusianya. Lagi pula, menurutku, proyek pembangunan infrastruktur ini justru akan membawa manfaat kalau didukung dan dikelola dengan baik. Mungkin saja proyek ini dapat menjadi senjata untuk membantik kegiatan perekonomian Ambon dan sebagai jalan untuk rakyat setempat memanfaatkan potensi daerahnya. Perekonomian yang lesu di daerah Ambon juga tidak lepas dari jumlah pengusaha yang sedikit.
Ketika kita telaah lagi, jumlah pengusaha yang sedikit ini bergantung dari dana pemerintahnya yang hanya bersumber dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus semata. Nah, untuk merespon hal ini, pemerintah Ambon menciptakan suatu visi baru yaitu mewujudkan Maluku yang makmur dan berkeadilan ekonomi serta berkelanjutan. Visi ini akan diwujudkan melalui memperbaiki pendapatan masyarakat setempat, menurunkan jumlah penduduk miskin, dan memproduksi dengan fokus kepada komoditas unggulan saja. Nah, gimana nih teman-teman? Seru kan pembahasan kita kali ini? Tapi sayangnya ini akan mengakhiri perjumpaan kita. Terima kasih ya sudah menyaksikan. Dah.